Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Ipin. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Idul Fitri 1441 Hijriah. 1443 Hijriah. Dalam rangka masih hari libur Idul Fitri, tidak salahnya mari kita membahas saham, dan dalam waktu luang ini kita bisa menganalisa saham-saham yang sedang kita incar. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai seputar dunia investasi saham. Kali ini saya akan membahas mengenai saham ABMM atau PT ABM Investama Tbk. Mari kita lihat dulu sejarah singkat dari PT ABM Investama Tbk. Awal didirikan dengan nama PT Adiratma Bani Makmur pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2009 dirubah menjadi PT ABM Investama setelah diakuisisi oleh Tiara Marga Trakindo atau TMT pada tahun 2011, mengadakan penawaran umum saham perdana atau IPO, sehingga sampai sekarang menjadi PT ABM Investama Tbk. Kemudian segmen usaha PT ABM Investama Tbk, segmen usahanya terbagi ke dalam 3 segmen, yaitu kontraktor, tambang, dan tambang batubara. Yang kedua jasa, yang ketiga pabrikasi. Lanjut kita untuk menganalisa kinerja dari laporan keuangan 2021. Yang pertama, pendapatannya naik 68,51%, yang mana dari 606.000 US dollar menjadi 1,021 juta US dollar. Yang kedua, laba bruto naik 260,89% dari 101.000 US dollar menjadi 366.000 US dollar. Yang ketiga, laba tahun berjalan naik 593,33% dari minus 37.000 US dollar menjadi untung 186.000 US dollar. Laba per saham naik sebesar 515,05% dari rugi 0,01295 menjadi untung 0,05376, sehingga PR-nya sekarang 3,6 kali. Yang kelima, total aset naik 25,32% dari 827.000 US dollar menjadi 1,036 juta US dollar, sehingga ROA atau return on asset sekarang 14,28%. Yang keenam, total ekuitas naik 120,64% dari 161.000 US dollar menjadi 356.000 US dollar, sehingga ROE atau return on equity-nya sekarang 42,81%. Yang ketujuh, total liabilitas naik sebesar 2,15% dari 665.000 US dollar menjadi 679.000 US dollar, dengan DER atau debt equity ratio sebesar 196,66%. Mari kita lihat kelebihan dari PT ABM Investama Tbk ABMM. Menurut saya kelebihannya, yang pertama, kinerja tahun 2021 sangat cemerlang
dan mengalami turnaround yang fantastis dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan terdongkraknya kinerja perusahaan akibat kenaikan harga batu bara. Relatif untuk saham-saham emiten batubara emang kinerja di 2021 ini pada naik. Hal ini juga berlaku pada PT ABM Investama Tbk atau ABMM. Yang kedua, di harga 2760 dilihat dari VBP dan FAIR masih murah menurut saya. Merupakan secara historis 3 tahun kebelakang sudah kembali ke harga wajarnya. VBP pada harga 2760 adalah 1,54 kali dan FAIR 3,6 kali. Jadi masih murah untuk PT ABMM ini. Lanjut kita lihat untuk kekurangannya. Karena PT ABMM ini termasuk saham cyclical, harganya juga berbanding lurus dengan kinerja yang mengalami siklus naik turun. Dibanding emiten pada sektor sejenis, ABMM ini juga sangat terdampak parah dengan pandemi COVID-19 sehingga mengalami kerugian pada tahun 2020. Dibandingkan emiten call yang lain, menurut saya kinerja 2020 PT ABMM ini lebih jelek. Untuk yang emiten call lain pada 2020 masih mengalami keuntungan, sedangkan ABMM ini mengalami kerugian. Itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, memiliki hutang yang besar. Ini bisa dilihat dari DER atau debt equity rasionya sebesar 196,66%. Itulah kelebihan dan kekurangan dari ABMM. Mari kita bandingkan atau comparison ABMM ini dengan emiten yang sejenis. Saya akan membandingkannya dengan MBAV dan PTBA. Yang pertama, mari kita lihat dari FAIR atau Fresh Earning Ratio-nya. ABMM FAIR-nya 3,6, MBAV 2,77, PTBA 5,56. Dari FAIR, yang pertama adalah peringkat pertama adalah MBAV, yang kedua ABMM, yang ketiga PTBA. Sehingga dari FAIR untuk MBAP mendapatkan nilai 3, ABMM 2, sedangkan PTBA 1. Lanjut dari PBV. PBV ABMM 1,54, sedangkan MBAP 2,02, PTBA 1,83. Sehingga dari PBV yang mendapatkan peringkat pertama adalah ABMM, yang kedua PTBA, dan yang ketiga MBAP. Sehingga nilainya untuk ABMM sekarang nambah 3 menjadi 5, untuk MBAP nambah 1 menjadi 4, untuk PTBA menambah 2 menjadi 3. Lanjut ke IPS. IPS ABMM sebesar 767,55, MBAP 2085,45, PTBA 686,52. Sehingga dari di EPS nya peringkat pertama diraih oleh MBAP, yang kedua oleh ABMM, yang ketiga PTBA. Sehingga total nilainya sekarang ABMM nilainya 7, MBAP 7, PTBA 4. Mari kita lihat dari DER. Untuk DER ABMM adalah sebesar 1,1, sedangkan MBAP DER-nya 0,01, PTBA strip. Jadi dilihat dari DER-nya, peringkat pertama adalah PTBA, maka nilainya sekarang plus 3 menjadi 7. Peringkat kedua MBAP, nilainya sekarang
tambah 2 menjadi 9. ABMM peringkat ketiga mendapatkan tambahan poin 1 menjadi 8. Sedangkan dari ROA, ABMM 14,28%, MBAP 41,94%, PTBA 21,89%. Sehingga dari ROA yang mendapatkan peringkat pertama adalah MBAP, yang kedua PTBA, yang ketiga ABMM. Sehingga nilainya sekarang MBAP 12, PTBA 9, ABMM 9. Selanjutnya dilihat dari ROE atau Return on Equity. ABMM ROE-nya 42,81%, MBAP 53,06%, PTBA 32,87%. Sehingga yang mendapatkan peringkat pertama untuk ROE adalah pertama MBAP, sehingga nilainya plus 3 menjadi 15, yang kedua ABMM plus 2 menjadi 11, PTBA plus 1 menjadi 10. Sekarang lihat dari dividen. ABMM pada tahun 2020 tidak membagikan dividen. Untuk keuangan tahun 2020 tidak membagikan dividen, sehingga nilainya 0. Untuk MBAP dividen keuangan tahun 2020 sebesar 453, PTBA dividennya 74,69. Sehingga dari dividen untuk peringkat pertama adalah MBAP, yang kedua PTBA, yang ketiga ABMM. Sehingga sekarang total nilainya ABMM 12, MBAP 18, PTBA 12. Jadi dari kesimpulan untuk perbandingan antara emiten ketiga ini, emiten call ketiga ini, peringkat pertama adalah MBAP, yang kedua dan ketiga adalah ABMM dan PTBA. Itulah perbandingan tiga emiten call ini. Anda bisa memilih dari ketiga ini berdasarkan comparison itu ataupun berdasarkan penilaian Anda sendiri. Oh iya, dan ini bukan ajakan untuk jual atau beli dari saham yang saya analisa ini, tapi ini hanya merupakan analisa. Dan jika Anda ingin membeli atau menjual, lakukan selalu analisa Anda sendiri, karena jika Anda untung untuk Anda sendiri, dan jika rugi itu rugi untuk Anda sendiri. Selalu dukung channel ini dengan cara like dan share, dan juga komen, dan juga jangan lupa subscribe selalu channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.